Hai semua, saya Maulana Musabarkah dari kelas CP4403. Pasti teman-teman tahu kan, semua produk yang ada di sekitar kita itu terbuat dari sebuah material. Bisa kaca, plastik, baja, kayu, karet, dan sebagainya. Tentu, semua material itu memiliki ciri khasnya dan juga keunggulannya masing-masing. Itulah mengapa semua produk yang ada di sekitar kita itu terbuat dari material yang berbeda. Contoh, ban terbuat dari karet, meja terbuat dari kayu, dan bohlam terbuat dari kaca. Mengapa ya pengaplikasian material ini berbeda-beda? Apakah ada alasannya? Atau hanya asal pakai saja? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk membahas soal ini, saya sudah memilih satu produk yang akan kita amati bersama-sama tentang material apa saja yang digunakan untuk membuat komponen-komponen pada produk ini. Penasaran nggak produknya apa? Yes, kita akan mengamati Jajang Wonder Master. Jadi, alat ini semacam alat olahraga yang bisa kita gunakan di rumah. Meskipun kita di rumah saja, kita masih bisa tetap bugar, apalagi di situasi seperti ini. Pasti teman-teman sudah lihat kan foto dari produk yang akan kita bahas? Banyak sekali komponen-komponen pada produk ini. Dan juga material-materialnya pun beragam. Sebelum kita membahas tentang semua komponen yang ada pada produk ini, kita akan melihat spesifikasi dari produk tersebut. Mari kita lihat spesifikasinya. Teman-teman tadi sudah lihat kan spesifikasi dari produk tersebut, mulai dari ukuran, komponen, dan juga materialnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yakni material yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Mari kita mulai dari yang pertama. Komponen yang pertama adalah kerangka utama atau rangka utama. Jadi, ini berfungsi sebagai penopang tubuh pengguna ketika produk digunakan. Maka dari itu, material yang digunakan pun harus yang kuat, kokoh, dan juga tahan lama. Pada komponen ini, material yang digunakan adalah baja atau alloy steel. Karena material ini memiliki sifat yang kuat, tahan lama, dan juga kokoh, sehingga cocok untuk menjadi kerangka utama, apalagi sebagai penopang tubuh pengguna. Kira-kira bagaimana ya proses pembuatannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses pembuatan kerangka produk diawali dengan membuat baja siap olah. Bahan baku berupa besi, nikel, dan elemen lainnya dimasukkan ke dalam konvertor. Lalu memanaskannya agar semua bahan baku tercampur. Tak lupa, kandungan karbon pada proses ini harus diperhatikan agar mendapat baja yang kuat. Karena karbon sendiri berfungsi untuk zat pengeras. Setelah itu, hasil campuran tadi akan menjadi baja siap olah. Di sini, baja siap olah diproses lagi untuk dijadikan kerangka produk. Caranya, dengan membentuk atau membengkokkan baja siap olah menggunakan mesin. Perlu diingat bahwa pada proses ini, baja siap olah tidak langsung membentuk kerangka produk, melainkan menjadi bagian-bagian terpisah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah disatukan menggunakan mesin las, sehingga membentuk kerangka produk. Oh iya, satu fakta menarik tentang komponen ini adalah meskipun terbuat dari baja atau alloy steel, komponen ini masih tetap ringan, dalam artian masih bisa diangkat oleh satu orang saja. Komponen yang kedua ada baut dan juga mur. Komponen ini sebagai komponen pendukung untuk menjaga kerangka agar tetap kokoh. Maka dari itu, material yang digunakan pun harus yang kuat. Sama seperti komponen sebelumnya, komponen ini menggunakan baja atau alloy steel, lebih tepatnya baja ringan. Karena material ini kokoh, kuat, dan juga tahan lama. Maka dari itu, komponen ini menggunakan material tersebut. Proses pembuatan baut dan mur diawali dengan memotong baja ringan siap olah sesuai ukurannya. Ketika sudah mendapatkan potongan baja ringan yang sesuai ukuran, dilanjutkan proses pengikiran untuk menghaluskan baja ringan atau bahan pembuat baut dan mur. Untuk mur dibor hingga berlubang, sedangkan baut dibubut dengan mesin bubut. Setelah itu, baut dan mur ditempelkan kertas yang berbentuk segi 6, di mana ini berfungsi untuk acuan pola. Kepala baut dan mur mengikuti pola di kertas sehingga berbentuk segi 6. Komponen yang ketiga ada foam roller. Jadi komponen ini berfungsi sebagai bantalan pada bagian sandaran produk agar pengguna nyaman dan juga badannya tidak sakit setelah menggunakan produk tersebut. Maka dari itu, material yang digunakan pun harus membuat komponen ini nyaman dan juga aman ketika digunakan. Komponen yang digunakan adalah EVA foam atau semacam busa yang memiliki sifat ringan, elastis, padat, tidak berpori, dan sedikit lembut.
Pada komponen ini, material yang digunakan adalah EVA foam atau foam yang terbuat dari ethylene vinyl asetat, di mana bahan ini melalui proses injection molding atau memasukkan bahan baku ke dalam cetakan, sehingga akan menghasilkan EVA foam yang berbentuk tabung. Setelah itu, EVA foam yang berbentuk tabung akan dipotong sehingga menjadi foam roller, dan bentuknya pun akan disesuaikan. Setelah itu, EVA foam atau foam roller akan dilubangi di bagian tengah agar bisa dipasang di bagian rangka utama. Komponen yang keempat ada cushion atau bagian dudukan. Jadi, pada bagian inilah pengguna akan duduk ketika menggunakan produk. Maka dari itu, material yang digunakan harus layak nyaman dan juga aman. Dua material yang digunakan pada proses pembuatan komponen ini, yakni foam atau busa dan juga kulit sintetis. Foam akan membuat pengguna nyaman karena teksturnya yang lembut dan juga padat. Sedangkan kulit sintetis akan memperindah tampilan foam karena kulit sintetislah yang akan melapisi foam tersebut. Komponen yang kelima ada pegas. Komponen ini termasuk pada komponen yang membuat produk tersebut bisa bekerja. Komponen ini terbuat dari baja atau alloy steel. Karena pada produk ini pegas akan memanjang dan juga memendek. Maka dari itu material yang digunakan pun harus yang kuat. Proses pembuatan komponen ini diawali dengan baja siap olah yang sudah dipanaskan, lalu dimasukkan ke dalam mesin CNC, yang akan membuat baja ini secara otomatis membentuk sebuah pegas yang elastis, atau bisa memanjang dan bisa memendek. Komponen yang keenam ada las karet atau kaki-kaki produk. Komponen ini berfungsi sebagai anti-slip atau membuat produk tidak akan bergerak ke sana kemari, sehingga pengguna bisa nyaman ketika menggunakan produk karena produk akan diam di tempat. Material yang digunakan adalah karet, karena karet sendiri memiliki sifat yang elastis, plastis, dan juga anti-slip. Karet sendiri terbuat dari getah pohon karet yang dikumpulkan dan diolah melalui berbagai proses, yakni penyaringan, pengenceran, pembekuan, penggilingan, dan pengasapan, hingga akhirnya menghasilkan karet lembaran. Lalu akhirnya, karet lembaran akan diproses kembali melalui proses pencetakan agar bisa membentuk sebuah pelindung bagian kaki kerangka utama. Komponen yang ketujuh ada resistant bands. Sama seperti pegas, komponen inilah yang membuat produk tersebut bisa bekerja. Material yang digunakan pun adalah karet, lebih tepatnya karet sintetis. Karena karet sintetis sendiri memiliki sifat yang elastis dan juga tahan terhadap suhu. Jadi, ketika produk ini digunakan, komponen ini akan kuat karena penggunaan karet sintetis sebagai material. Komponen terakhir ada knob pengatur ukuran. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur ukuran produk sehingga produk bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Digunakan adalah plastik karena plastik memiliki sifat yang ringan dan juga mudah dibentuk. Sehingga ketika pengguna akan menggunakan komponen ini, pengguna akan merasakan nyaman karena tidak memerlukan usaha yang ekstra karena komponen ini sangat ringan dan juga mudah untuk diputar. Proses pembuatan komponen ini diawali dengan membuat plastik siap olah, di mana plastik siap olah dibuat dari biji plastik yang diolah dengan berbagai proses. Proses pembuatan komponen ini diawali dengan memanaskan bahan plastik siap olah, lalu dilakukan proses blow molding. Pada proses blow molding, plastik yang sudah mencair dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dibuat, sehingga ketika kering jadilah bentuk knob putar yang akan dipasang di produk. Gimana nih pembahasan tentang material dan teknik pada sebuah produk? Menarik banget kan? Semoga semua yang saya berikan tadi menambah wawasan teman-teman semua dan juga memotivasi teman-teman untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang produk dan juga material apa saja yang digunakan. Sekian dari saya, sampai jumpa.